Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada UMKM Kopi Sudut Kita yang diampu oleh Pak Dosen Asep Rafiuddin SEMM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif dengan NIM 612012300620. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Jadi, perkembangan dunia kerja saat ini menuntut organisasi untuk mampu mengelola sumber daya manusia secara adaptif, kreatif, dan juga berbasis teknologi tentunya. Sumber daya manusia tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai aset penting dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini juga tentunya berlaku bagi usaha skala kecil atau UMKM. Gambaran umum organisasi di sini yaitu nama organisasinya kita sudah tahu seperti yang dijelaskan di awal, yaitu Kopi Sudut Kita yang beroperasi berjualan kopi dan juga minuman. Skala usahanya yaitu masih UMKM atau usaha mikro kecil menengah dengan jumlah karyawan kurang lebih ada 6 orang. Target pasarnya itu pada Kopi Sudut Kita yang pertama ada pelajar tentunya, kemudian ada mahasiswa, dan juga masyarakat secara umum. Di sini selanjutnya ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama yaitu menentukan jumlah karyawan sesuai kebutuhan operasional. Kenapa kita harus menentukan jumlah karyawan sesuai kebutuhan? Karena yaitu untuk mengefisiensikan kinerja pada kedai kopi sudut kita. Yang kedua yaitu penyesuaian tenaga kerja berdasarkan jam ramai pelanggan. Artinya apa teman-teman? Di sini ketika jam ramai pelanggan biasanya di kedai kafe tuh, di kedai kopi ada jam-jam ramai pelanggan. Ketika jam ramai pelanggan, apa yang harus dilakukan oleh manajemen tersebut? Yang dilakukan yang pertama yaitu menambah tenaga kerja pada jam ramai. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mengefisiensi atau mengoptimalisasi kinerja pada kedai kopi tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan efisiensi kerja pelayanan optimal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya di sini ada analisis dan juga perencanaan pekerjaan. Yang pertama dalam analisis itu yaitu ada identifikasi jabatan yang dibutuhkan. Pertama-tama di kedai kopi ini kita tuh harus mengidentifikasi sekiranya bakal ada jabatan apa saja di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, setelah kita menentukan jabatan, kemudian kita yaitu membagi tugas dan juga tanggung jawabnya masing-masing kepada yang bersangkutan. Kenapa sih kita tuh harus identifikasi jabatan dan juga pembagian tugas dan tanggung jawab? Jawabannya ada di poin ketiga, yaitu untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan. Kemudian di sini ada perancangan pekerjaan. Yang pertama, teman-teman, ada barista ya, tentunya dalam sebuah kedai kopi, barista itu menjadi hal utama dan juga wajib. Tugas barista di sini yaitu yang pertama ada meracik dan menyajikan minuman. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kualitas dan kebersihan. Kenapa sih barista tuh harus menjaga kualitas dan kebersihan? Harus teman-teman tahu bahwa ketika kita sering nongkrong di kafe atau kedai kopi, kebersihan itu menjadi hal utama ketika kita mau nongkrong atau tidak main di kedai kopi tersebut. Dengan menjaga kualitas dan juga kebersihan, biasanya pengunjung akan merasa lebih nyaman. Yang kedua tuh di sini ada kasir ya teman-teman. Tugasnya kasir di sini tuh yang pertama ada melayani transaksi, sudah jelas. Teman-teman juga tahu ketika kita belanja di mana saja pasti ada kasir dan tugasnya melayani transaksi dan juga mengelola pesanan, mau itu secara online ataupun offline. Kemudian perancangan pekerjaan selanjutnya di sini ada supervisor teman-teman. Karena kedai kopi ini sifatnya masih UMKM atau masih kecil, kebanyakan umumnya supervisor di sini tuh adalah ownernya sendiri atau tidak orang yang memang membuat kedai kopi ini. Jadi tugasnya yaitu mengatur jadwal kerja, mengawasi kinerja para karyawan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah
Cleaning service. Seperti yang saya jelaskan pada poin barista tadi, di sini cleaning service juga itu menjaga kebersihan area kedai. Dengan menjaga kebersihan area kedai, seperti yang sudah saya bilang, pelanggan akan merasa lebih nyaman dan juga minuman kita tuh akan terasa lebih higienis. Kemudian di sini teman-teman, proses rekrutmen. Proses rekrutmen kedai kopi ini karena emang umumnya masih kecil, rekrutmen itu bisa melalui media sosial, bisa berupa pamflet atau semacamnya, dan yang kedua informasi lowongan secara digital seperti yang tadi bisa diposting di sosial media atau yang lainnya ya teman-teman. Dan poin ketiga itu ada mengutamakan domisili sekitar. Biasanya kenapa mengutamakan domisili sekitar, yaitu untuk menambah lapangan pekerjaan bagi domisili. Selanjutnya setelah itu ada proses seleksi. Setelah ada rekrutmen tadi, kemudian kita seleksi ya yang mau bekerja di sini. Itu yang pertama ada biasanya wawancara singkat. Kita tuh menanyai apakah pernah ada pengalaman atau pernah apa. Kemudian selanjutnya ada penilaian sikap dan juga komunikasi. Kenapa ini penting sikap dan juga komunikasi? Yang pertama, disiplin kerja itu memang suatu hal yang sangat penting dan juga komunikasi menjadi aspek yang krusial. Biasanya para perusahaan mencari orang yang komunikasinya baik. Karena untuk apa? Karena untuk berkomunikasi dan tidak terjadinya miskomunikasi ketika kita sedang kerja. Dan yang ketiga ada tes praktik sederhana. Biasanya untuk barista. Kenapa praktik? Karena untuk menyajikan cita rasa yang apa ya istilahnya itu tidak ini teman-teman, menyajikan cita rasa yang seimbang dan juga tetap sama, tidak berbeda-beda. Contohnya ketika saya beli pada hari ini, wah rasanya enak, dan ketika beli di hari selanjutnya rasanya beda. Nah, untuk mencegah hal tersebut maka kita akan ada praktik sederhana dan juga pembelajaran pengembangan karyawan. Poin selanjutnya di sini ada pelatihan karyawan ya teman-teman. Pelatihannya itu yang pertama ada pelatihan meracik minuman, tentunya yang barista tadi yang sudah seperti saya bilang untuk menjaga rasa kedai kopi agar tetap konsisten dan juga sesuai, tidak berbeda-beda setiap ganti hari ataupun ganti waktunya. Yang kedua ada pelayanan pelanggan. Biasanya pelayanan pelanggan tuh semuanya ya teman-teman. Di sini ketiga poin ini tuh bukan hanya yang pertama untuk barista, yang kedua untuk kasir atau yang lain. Jadi di sini tuh lebih diutamakan pelatihannya semuanya bisa. Karena apa? Ketika ada orang yang sedang sakit atau apa, kita bisa menghandle dengan menarik karyawan-karyawan tersebut ke bidang yang lain. Dan yang ketiga itu ada penggunaan mesin kopi. Di sini tentunya karena kedai kopi kita tuh harus bisa menggunakan mesin kopi. Poin selanjutnya di sini ada pengembangan karyawan. Pengembangan yang pertama itu pembelajaran langsung di tempat kerja, misalnya pelatihan apapun untuk meningkatkan kinerja karyawan. Setidaknya itu memang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, evaluasi berkala. Ketika kita sudah melakukan pembelajaran langsung di tempat, hal yang tidak kalah penting yaitu adalah evaluasi, yaitu untuk menilai mana yang harus kita evaluasi, mana yang harus kita tingkatkan selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada peningkatan keterampilan bertahap. Ada sistem penilaian kinerja. Yang pertama itu yang dinilai pada sistem ini yaitu disiplin dan juga kehadiran. Yang kedua ada kecepatan dan juga ketepatan kerja. Yang ketiga ada kualitas pelayanan, dan yang keempat ada feedback daripada pelanggan. Nah, kita tuh di sini akan menilai secara objektif, secara objektif, tidak tidak menilai dengan kedekatan kita dengan karyawan tersebut, tidak, tapi kita tuh harus bisa menilai secara objektif dan juga keseluruhan. Tidak semena-mena karena misalkan ada karyawan A, dia tuh saudara saya, kita harus menilai dia bagus, dan sedangkan yang lain kita nilai ini. Jadi tidak ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada sistem kompensasi. Yang pertama tentunya ada gaji bulanan. Ini adalah hal yang wajib karena setiap yang bekerja pasti mengutamakan gaji. Yang kedua ada uang lembur. Ketika kita melakukan lembur, di sini kita harus melakukan kompensasi berupa uang lembur.
dan juga ada bonus penjualan, ada intensif kinerja dan juga yang lainnya teman-teman. Kemudian di sini ada penerapan teknologi MSDM, di antaranya ada aplikasi kasir digital. Karena memang perkembangan zaman ya teman-teman, kita juga tidak boleh ketinggalan. Yang kedua ada absensi karyawan digital, yang ketiga ada spreadsheet penilaian kinerja, dan yang keempat ada pemesanan online seperti GoFood dan juga GrabFood. Selanjutnya ada manfaat teman-teman. Setelah sekian banyak materi yang kita sampaikan tadi, di sini ada manfaat penerapan manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan penerapan manajemen yang baik, pengelolaan karyawan menjadi lebih terstruktur, kinerja meningkat dan juga pelayanan lebih optimal, dan usaha menjadi lebih kompetitif tentunya. Selanjutnya di sini sudah pada poin akhir teman-teman, pada poin kesimpulan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari materi awal sampai akhir tadi? Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Pengelolaan sumber daya manusia yang terencana disertai pemanfaatan teknologi yaitu mampu untuk mendukung keberhasilan usaha di era sekarang ini, yaitu era digital. Oke, slide selanjutnya yaitu teman-teman sudah pada tahap penutup ya. Saya harap kepada teman-teman yang menonton, semoga ada hal yang bisa diambil dan juga tidak terlepas dari manusia biasa. Tentunya pasti ada kesalahan dalam penyampaian, pengucapan atau apapun. Saya Muhammad Nur Arif izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.